Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pur. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Ria. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pur siang hari ini? Alhamdulillah, kabar saya lumayan baik, Bu Ria. Tapi ya, ini mohon maaf ya, Bu Ria, mengganggu waktu di sela-sela kesibukannya Bu Ria nih. Iya tidak apa-apa Pak Pur. Ngomong-ngomong di waktu yang singkat ini Pak Pur mau menyampaikan apa ini kok tiba-tiba mencari saya Pak? Iya, terima kasih ini loh Bu Ria atas waktu yang sudah diberikan. Ini Bu Ria sudah menyempatkan buat bertemu dengan saya. Saya ini pengen bercerita tentang masalah yang saya hadapi pada saat ini, Bu Ria. Oh, seperti itu, Pak. Kira-kira ada permasalahan apa ini yang mau Bapak curhatkan pada siang hari ini, Pak? Ya. Jadi begini, Bu Ria, saya ini kan pada saat ini saya mengajar di kelas 5, Bu Ria. Saya mengajar di kelas 5, kemudian saya merasa murid-murid saya itu di kelas itu minat belajarnya itu semakin ke sini kok menjadi menurun, Bu Ria. Ketika saya mengajar, itu ada beberapa anak yang malah asik bermain sendiri, terus ada juga anak-anak kadang-kadang malah mereka tiduran. Ketika saya menyampaikan materi, kadang-kadang mereka ngobrol. Jadi kadang saya bingung, Bu. Saya bingung apa sih yang harus saya lakukan supaya anak-anak saya itu menjadi lebih aktif lagi dan mereka itu merasa tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Bu Ria. Oh, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Jadi kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini, Pak? Saya itu berharap adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini, Bu Ria. Saya menginginkan supaya siswa saya itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa saya merasa tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini. Kemudian saya juga menginginkan biar mereka minat belajarnya itu lebih meningkat lagi, Bu Ria. Oke, Pak. Baik. Menurut Bapak itu hal apa sih yang membuat anak-anak itu menjadi tidak aktif? Itu kira-kira apa ya, Pak ya? Menurut saya kemungkinan karena penyampaian materi di dalam pembelajaran yang saya ajarkan itu kurang menarik, Bu. Sehingga anak-anak mungkin mereka merasa bosan di dalam pembelajaran tersebut. Padahal saya merasakan seperti ini, Bu Ria. Saya ini kan mengajar di kelas 5 itu kan baru 2 tahun ya, Bu Ria. Oh Saya iya. merasakan pada tahun yang sebelumnya itu anak-anaknya aktif. Tapi kok pada kelas ini itu kok beda jauh dengan kelas-kelas yang kemarin, padahal dalam penyampaian materi, dalam saya kemampuan saya di dalam kelas itu sama dengan yang kelas sebelumnya. Tapi kok kelas 5 ini itu ketika saya memberikan pengajaran, ketika saya menyampaikan materi, mereka malah kayak tidak peduli, bahkan kadang biasanya ada anak yang dikasih tugas tidak mau mengerjakan, disuruh menulis materi itu sampai 1 jam pelajaran biasanya belum selesai, malah dia, eee, apa ya, sambil bermain padahal dia di dalam kelas, tapi dia bermain, nulisnya ya sambil mainan, harus ditungguin kayak gitu. Itu masalah yang saya hadapi, Bu Ria. Nah, itu kemungkinan karena hal tersebut, itu anak itu tadi penyampaian materi di dalam pembelajaran itu mungkin kurang menarik atau gimana gitu, Bu Ria. Itu menurut saya, Bu Ria. Oke Pak Pur, luar biasa. Jadi Pak Pur ini sudah punya pengalaman hampir 2 tahun ya Pak ya, mengajar kelas 5 ya Pak ya. Iya, Tentunya Bu. sudah apa ya, memahami karakter siswa kelas 5. Tapi kadang memang seperti itu Pak, setiap tahunnya itu berbeda karakter. Oke, menurut Pak Pur itu kira-kira
pembelajaran yang menarik bagi siswa, itu menurut Pak Pur itu yang seperti apa itu, Pak? Kalau menurut saya pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik, siswa menjadi lebih aktif dan juga menyenangkan, kemungkinan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Sehingga murid merasa lebih nyaman, merasa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Karena selama ini dalam, saya mengajar itu saya hanya mementingkan kepentingan saya saja sebagai seorang guru. Saya tidak memperhatikan kebutuhan murid saya tidak memperhatikan minat mereka itu seperti apa, saya tidak memperhatikan karakteristik murid-murid saya, padahal kan antara murid yang satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda ya, Bu. Kadang Iya, Pak. terlalu memaksakan dalam pemikiran saya itu, murid saya itu semuanya itu sama. Jadi saya perlakukan sama, padahal, setelah saya mungkin mempelajari ini, modul-modul yang ada di guru penggerak, itu berarti bahwa minat belajar siswa antar siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin seperti itu ya, Bu? Oh iya Pak Pur, betul sekali Pak. Saya yakin itu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menarik seperti yang Bapak sebutkan tadi itu bisa membuat murid itu menjadi lebih aktif dan tidak bosan ya Pak ya. Terus lalu untuk rencana selanjutnya nih, langkah apa ini yang kira-kira akan Pak Pur lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Saya itu mempunyai rencana seperti ini, Bu. Saya itu pengen mencari referensi atau model-model pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu di internet, di YouTube, di TikTok, atau di media sosial yang lain lah, Bu. Kemudian saya menentukan dan memilih media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid saya. Nah, setelah itu saya akan menerapkan media pembelajaran tersebut itu di kelas saya. Saya berharap media pembelajaran yang saya pilih itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid saya. Sehingga dengan media tersebut saya berharap murid saya menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Harapan saya untuk, ini perubahan tadi, saya menginginkan tadi murid-murid saya itu bisa, dengan video ataupun dengan praktek secara langsung. Kemungkinan menurut saya seperti itu, Bu, rencana saya untuk ke depannya, Bu Ria. Bagus sekali Pak Pur. Nah, dari rencana-rencana tadi yang telah Bapak utarakan, itu kira-kira strategi apa itu yang nantinya paling mendukung, yang paling menonjol untuk Bapak lakukan nantinya, Pak? Ya, strategi yang akan saya lakukan tadi berarti, pembelajaran yang berpihak pada murid tadi ya, Bu, itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa saya, kemudian saya akan menggunakan media-media seperti tadi, menggunakan video, ya baik itu, kemudian nanti menggunakan gambar, ataupun praktek secara langsung, nanti biar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, ataupun bisa juga dengan permainan, Bu. Nanti menggunakan permainan, ataupun nanti, dengan yang lainnya. Seperti itu kemungkinan, Bu. Iya Pak Pur, bagus sekali rencana Bapak. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya nih Pak, dari skala prioritas ya Pak, sebelum Bapak atau posisi Bapak saat ini di antara skala 1 sampai 10, itu kira-kira posisi Bapak ini saat ini ada di posisi skala berapa Pak? Kalau menurut saya ini sekarang berada di antara ya sekitar 6 sampai 7. 6 lah kira-kira seperti itu. Itu menurut penilaian saya pribadi ya, Bu, karena saya itu merasa, dalam pembelajaran itu, ya itu tadi banyak masalah anak yang kurang menarik, anak yang, minat belajarnya menurun, ada yang kayaknya merasa bosan, seperti itu. Jadi saya menilai diri saya itu, ya skala 6 sampai 7 lah, Bu, Dia.
Oke Pak, tadi di antara skala 6 sampai 7 ya Pak ya. Ini ke depannya nih Pak, setelah Bapak tadi melakukan solusi-solusi tersebut, ini ke depannya kira-kira ada atau tidak nih harapan peningkatan-peningkatan, dari skala tersebut Pak? Ya, harapan saya itu saya pengen meningkatkan skala saya itu menjadi skala yang maksimal ya, Bu, ya. Itu skala yang maksimal, itu dalam pembelajaran saya pengen memperbaiki tadi, menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Oke Pak, luar biasa sekali. Nah, biasanya ini ya Pak ya, yang namanya suatu kegiatan itu pasti adanya sebuah hambatan ya Pak ya. Ini kira-kira nanti hambatan apa yang akan Bapak temui selama Bapak menerapkan, strategi tersebut Pak? Ya. Hambatan-hambatan yang saya hadapi yaitu tentang sarana prasarana, Bu, ya. Kebetulan di sekolah saya itu hanya ketika saya pengen membuat media pembelajaran yaitu dengan menampilkan video, itu kan kita membutuhkan proyektor ya, Bu, Iya Pak, membutuhkan betul. proyektor, terus atau enggak juga saya juga ada laptop tapi jumlahnya terbatas. Nah, itu biasanya hambatannya itu ketika saya sudah mempersiapkan, media ajar yang akan saya sampaikan kepada murid-murid saya, itu biasanya ternyata proyektornya itu, dipakai oleh guru lain atau dipakai untuk kegiatan lain, seperti itu. Lah, untuk jumlah tadi, laptop pun jumlahnya sangat terbatas, Bu, itu karena di sekolah saya itu hanya mempunyai ya sekitar 6 buah laptop saja. Itu hambatan-hambatannya berarti dari itu, Bu, dari prasarananya. Iya Pak, betul ya, dari prasarana tadi ya Pak ya. Iya, Nah setelah hambatan tersebut kira-kira nih nanti solusinya bagaimana ini? Solusi Pak Pur, yang akan dilakukan nanti untuk, meminimalisir paling tidak ya dari hambatan-hambatan tersebut itu solusinya seperti apa Pak? iya. Solusinya berarti ya, itu tadi, Bu, saya mempersiapkan ketika tadi menggunakan video kira-kira prasarananya tidak, bisa dipakai, berarti saya menggunakan yaitu media gambar. Biasanya saya berencana berarti menggunakan gambar-gambar di-print out, kemudian nanti, gambar-gambar tersebut akan saya bagikan kepada murid-murid saya. Terus untuk ketika selain itu juga nanti saya berencana itu, biar dibentuk kelompok ketika pas, media pembelajaran tadi menggunakan laptop, berarti saya itu menginginkan biar nanti satu laptop itu untuk 4 atau 5 siswa seperti itu, Bu, biar nanti bisa menonton secara bersama-sama, seperti itu, Bu, Ria. Oke Pak, bagus sekali, luar biasa ini Pak Pur. Mudah-mudahan dengan rencana tersebut, solusi-solusi yang sudah Pak Pur temukan tadi, bisa menjadi siswa lebih aktif ke depannya ya Pak ya. Nah ini Amin. Pak, selanjutnya nih setiap kita melakukan sebuah kegiatan, kita kan butuh refleksi nih Pak nih ya, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Ini kira-kira nanti ada atau tidak nih, yang bisa menjadi, bisa memberikan bantuan kepada Bapak untuk memberikan refleksi dari kegiatan tersebut Pak? Oh, iya, Bu. Kebetulan saya itu, nanti akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Ayat, Bu. Beliau orangnya selalu siap membantu ketika ada teman yang sedang, kesusahan seperti itu. Jadi dia itu siap untuk membantunya. Oke Pak Pur. Nah selanjutnya ini Pak, ini kira-kira Bapak akan menerapkan hal tersebut ini mulai kapan Pak? Baik, Bu Ria. Mhm. Kemungkinan saya akan melaksanakan kegiatan tersebut ini pada awal tahun pelajaran ini. Semoga pada awal tahun pelajaran ini saya bisa memaksimalkan pada kegiatan tersebut, Bu Ria. Oke Pak, luar biasa sekali. Oke, semoga sukses ya Pak Pur ya. Amin. Terima kasih, Bu Ria, atas waktu yang diberikan. Oke, sama-sama Pak. Mungkin kita bertemu lagi minggu depan ya Pak. Saya penasaran ini Pak, kepengen mendengarkan cerita Bapak tentang keberhasilan rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi. Siap, siap, Bu Ria. Kita bertemu Ya, minggu depan ya, Bu Ria. oke Pak, siap. Oke, terima kasih, Bu Ria. Ya, sama-sama.